Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian berada dalam kesehatan, senantiasa berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tema yang sama mengenai as-sa'ah dengan subtema yang berbeda. Kalau kemarin dari pertemuan yang awal-awal itu mengenai istima'ul mufradat, kemudian yang pertemuan Kamis yang kemarinnya itu mengenai hiwar bainat thalibaini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai al-qawaidu wat tarakib, yakni tentang struktur kebahasaan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, akan dijelaskan pula pada pertemuan kita kali ini mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi 1 dan 2, lalu ada kuisnya nanti. Untuk yang pertama, mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini ialah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan as-sa'ah yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait waktu dengan memperhatikan susunan gramatikal al-adadut tartibi. Indikator pencapaian kompetensinya ialah memahami struktur al-adadut tartibi dari teks sederhana yang berkaitan dengan jam, memahami perbedaan penggunaan kata bilangan bertingkat al-adadut tartibi dan bilangan hitungan al-adadu lil jumlah dari teks sederhana yang berkaitan dengan as-sa'ah yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi mengenai waktu. Seperti itu. Sehingga tujuan pembelajarannya itu kalian diharapkan mampu memahami struktur al-adadut tartibi. Yang kedua, mampu memahami perbedaan penggunaan kata bilangan bertingkat al-adadut tartibi dan bilangan hitungan al-adadu lil jumlah. Seperti itu. Selanjutnya, ini ialah materi pertama, al-madah at-ta'limiyah. Ketika kita atau kalian menanyakan jam berapa sekarang, bisa digunakan dengan kalimat tanya seperti ini. Kami sa'atul an, jam berapa sekarang? Makanya nanti akan dijawab dengan al-an as-sa'atu berapa gitu. Atau bisa juga dengan misalnya ketika ditanya kami sa'atul an, tanpa al-an misalnya as-sa'atus sabi'ah, jam 7 langsung misalnya. Langsung dijawab dengan jam 7 as-sa'atus sabi'ah, seperti itu. Lalu ketika kalian bertanya mengenai misalnya pada jam berapa kamu salat duhur misalnya, fi ayyi sa'atin tusallidz zuhra, makanya digunakannya memakai dengan fi ayyi sa'atin. Ketika sebelumnya kata as-sa'atu memakai alif lam dan kata tanyanya dengan kami sa'atu, maka untuk menanyakan pada jam berapa, kalimat tanyanya itu berubah menjadi fi ayyi sa'atin, bukan fi ayyi sa'atun. Kenapa fi ayyi sa'atin? Kenapa sa'atin? Karena ada huruf fi sebelumnya. Fi ini menjadikan huruf atau harokat kata setelahnya menjadi kasrah. Tadinya ayyi ini ayu, tapi karena ada fi menjadi ayyi. Sa'atin, tadinya sa'atun, karena ada fi menjadi sa'atin. Dan alif lamnya dari kata as-sa'ah ini dihilangkan, diganti dengan tanwin menjadi sa'atin. Makanya ketika kalian menanyakan pada jam berapa, diubah kata as-sa'ahnya menjadi sa'atin. Dan kalimat tanyanya dengan menggunakan fi ayyi, seperti itu. Lalu jawabnya bagaimana, Pak? Jawabnya dengan kata
fi terlebih dahulu terus as-sa'ati. Baru setelah dalam kalimat tanyanya dalam kalimat jawabannya itu menggunakan as-sa'ati, menggunakan alif lam lagi. Fi ayyi sa'atin tusalli dzuhra, fi sa'ati sabi'ah misalnya. Pada jam 7 seperti itu. Atau fi sa'ati wahidah naharan. Pada jam 1 siang gitu. Lalu ketika kalian ingin bertanya berapa jam, maka digunakanlah kata kam. Ingat kam, bukan kami. Kalau kami satu, ini maknanya jam berapa. Tapi kalau kam sa'atan, ini maknanya berapa jam. Tadhabu ilal madrasah, kamu pergi ke sekolah. Seperti itu. Jawabannya menggunakan adadud lil jumlah. Nanti akan dijelaskan al-adadu lil jumlah itu bagaimana. Sederhananya al-adadu lil jumlah ini, untuk menjawab ini kalian ingat wahidun, isnani, salasatun, arbaatun, khamsatun. Nah, di sini pun seperti itu. Ketika ditanya kam sa'atan tadhabu ilal madrasah, dijawabnya dengan misalnya 1 jam sa'atan, 2 jam sa'ataini, atau 1/4 jam rubu'u sa'atin, atau setengah jam misalnya perjalanannya, nisfus sa'ah, seperti itu. Kalau 5 jam khamsa sa'atin. Jadi bukan khamsatun. Khamsatun tak marbutonya dihilangkan menjadi khamsa lalu sa'atin. Arba'a sa'atin. Sitta sa'atin. Sabi'a sa'atin, seperti itu. Kalau 9 jam bukan tis'atun tapi tis'a sa'atin, panjang. Ainnya, sa-nya panjang, ainnya panjang. Misalnya ini contohnya nih. Jam berapa sekarang? Kami sa'atul an. As-sa'atu sabi'atu sobahan. Atau as-sa'atul hadiyatu asyrata naharan. Misalnya kalau sore, as-sa'atul rabi'atu masa'an. Kalau malam, as-sa'atu tasi'atu lailan. Jadi ditambah kata sobahan, naharan, masa'an, lailan untuk menunjukkan waktu. Misalnya jam 7 malam, jam 7 siang, atau jam 7 pagi gitu. Maksudnya jam pagi atau malam, atau misalnya jam 1 pagi, jam 1 siang, seperti itu. Jadi ada kata penguatnya, penguat waktunya, sobahan, naharan, masaan, lailan. Ini mengenai jam berapa sekarang. Jawabannya seperti ini. Kalau kami sa'atul an, jawabnya bisa langsung as-sa'atu, langsung seperti ini. Untuk yang kedua, kalau pertanyaannya fi ayyi sa'atin tusalli dzuhra, jawabannya bisa fi sa'ati saniyati asyrata, pada jam 12 siang. Atau misalnya fi ayyi sa'atin tashtaril khubza fil waqsofi, pada jam berapa kamu beli roti di kantin, bisa dijawab dengan fi sa'atil asyirati sobahan, pada jam 10 pagi. Jawabannya harus dengan fi dulu, fi sa'ati. Kalau pertanyaannya fi ayyi sa'atin, seperti itu anak-anak. Lalu untuk pertanyaan kam sa'atan yastagriqu dzihabu ilal madrasah, untuk pertanyaan berapa jam, kam sa'atan yastagriqu dzihabu ilal madrasah, perjalanan ke sekolah, bisa dijawab dengan rub'as sa'ah, 15 menit atau 1/4 jam, sebagaimana tadi saya jelaskan. Lalu misalnya kalau ada pertanyaan lagi kam sa'atan
tastagriqul mubarah, pertandingan itu berlangsung, misalnya 1 jam, sa'atan wahidatan, 2 jam, sa'ataini, seperti itu. Lanjut. Nah, ini materi yang keduanya. Kalian coba pahami, perhatikan agar bisa membedakan mana adadut tartibi dan adadul jumlah. Nah, adadut tartibi pun, kalau adadul jumlah itu kalian sudah pelajari waktu kelas 7. Nah, adapun untuk al-adadut tartibi kali ini ialah seperti ini. Ada untuk mudzakkar, untuk laki-laki, ada untuk muannas. Bedanya mudzakkar dan muannas, kalau dalam kalimat, kalau mudzakkar tidak ada ta marbuthah kayak seperti ini nih. Ta marbuthah itu seperti ini. Kalau muannas ada ta marbuthahnya. As-sa'ah itu mudzakkar, as-sa'atu itu mudzakkar apa muannas? Muannas, karena ada kata ada huruf ta marbuthahnya di akhirnya. Lihat, lil mudzakkar 1 itu al-awwalu. Kalau muannas al-ula. Kalau mudzakkar as-sani, muannas as-saniyah. Mudzakkar as-salisu, muannas as-salisatu. Mudzakkar ar-rabi'u, kalau muannas ar-rabi'atu. Mudzakkar al-khamisu, kalau muannas al-khamisatu. Mudzakkar as-sadisu, muannas as-sadisatu. Mudzakkar 7 untuk angka 7 untuk mudzakkar as-sabi'u, kalau untuk muannas as-sabi'atu. 8 untuk mudzakkar as-saminu, kalau muannas as-saminatu. Mudzakkar 9 at-tasi'u, kalau untuk muannas at-tasi'atu. 10 al-ashiru, muannas al-ashiratu. 11 untuk mudzakkar al-hadi asyar, lil muannas al-hadiyatu asyarat. 12 untuk mudzakkar as-sani asyara, kalau untuk muannas as-saniyatu asyaratu. Nah, coba perhatikan di sini. Adat tartibiyah harus memenuhi ketentuan berikut, mengikuti wajan isim fa'il. Maksudnya fa'il itu al-awwal, as-tsani fa'il. Salis, jadi huruf awalnya itu dipanjangkan. Salis, rabi', khamis, sadis, sabi'. Nah, ini fa'il. Nah, wajannya wajan fa'il. Kecuali pada bilangan 1. Lihat, berbeda kan, kalau 2, 3 dan seterusnya itu dipanjangkan huruf pertamanya. Tapi untuk yang pertama tidak kan, langsung al-awwal, al-ula. Enggak al-awilu, enggak, tapi al-awwalu, al-ula, seperti itu. Adad dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan muzakkar. Contohnya, al-an nata'allamu darsa as-salisa. Ini darsa ini muzakkar karena tidak ada alif lam, ya tidak ada ta marbuthah maksudnya. Makanya di sininya menggunakan as-salisa, bukan as-salisatu. Lalu al-hissah ini kan ada ta marbuthah, makanya bilangannya digunakan untuk muannas ar-rabi'atu. Al-hissatur rabi'atu fis sa'ati tasi'ati. Lihat as-sa'ahnya tak ada ta marbuthah, makanya di sini menjadi tasi'ati, bukan at-tasi'u gitu. Lalu perhatikan pula yabda'ud darsu fis sabi'ati tamaman, seperti ini. Kalau ini karena sebelumnya ada lafal yang dihilangkan, yakni lafal as-sa'ah. Tadinya mah seperti ini tadinya, yabda'ud darsu fis sa'ati sabi'ati tamaman. Karena dihilangkan as-sa'atunya maka
Fisabi'ati saja cukup gitu. Semoga mengerti ya. Jadi untuk membedakannya cuman di sini aja dalam penggunaan kalimat sebelumnya ada ta marbutah atau tidak katanya. Kalau tidak ada berarti untuk mudzakkar kita gunakan bilangannya. Kalaupun ada seperti ini maka menggunakan ta marbutah juga. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini kalian kerjakan kuis. Lihat. Ikhtaris sahihah bainal qausaini. Pilihlah yang paling tepat di antara kata yang ada di dalam kurung ini. Yang pertama, nahnu nadrusud darsa asani ataukah al-isnaini kalau ad-darsa. Nah, yang kedua, yastagriqu dzihabu ila Surabaya at-tasi'a sa'atin atau tis'a sa'atin. Yang mana ini? Coba buka kembali tadi. Yang pertanyaan kam sa'atan, yang itu. Kalau kam sa'atan jawabannya seperti apa? Yastagriqu dzihabu ila Surabaya at-tasi'a sa'atin atau tis'a sa'atin. Yang mana? Yang ketiga, anti tusallina subha fis sa'ati rabi'ati sobahan atau arba'ata sobahan. Yang mana? Pilih ya. Ini 3 pertanyaan. Lalu ada lagi. Perhatikan ini contohnya. Ini coba buat satu kalimat menggunakan kata-kata berikut ini. Contohnya ada kata al-madrasah, nama tempat, as-sabi'ah sobahan, waktu, as-saniyah zuhran. Nah, waktu juga. Ini artinya sekolah jam 7 pagi, jam 2 siang. Dibuat kalimat misalnya menjadi ana fil madrasah min as-sabi'ati sobahan ila saniyati zuhran. Kalian pun bisa menggunakan seperti ini. Contohnya ana fi apa, min ini, ila ini. Dibuat seperti itu aja terus selanjutnya. Jadi perintah atau soal ini, kata-kata yang ini itu dibuat seperti ini. Mirip sekali. Oke? Dimulai dengan anafi, lalu ada min, lalu ada ila, seperti itu. Ini pun sama. Ya, udah. Soalnya cuma 5. Yakni 3 soal di sini. Untuk mengetahui Pak Hilman apakah sudah mengerti atau tidak penggunaan adadut tartibi dan adadul jumlah. Lalu yang ini untuk mengetahui bahwa kalian bisa merangkaikan kata-kata sebagaimana yang ada di contoh seperti itu. Sekian, terima kasih. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Orang tua kalian senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah, serta diberikan kesehatan juga. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.